Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'lamu baina qulubina bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matil ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Yohana beserta para pengurus beserta juga istrinya hadir, dan yang kami hormati Bapak RW kita Bapak Haji Ustadz Hariri, alhamdulillah hadir bersama kita. Para tokoh masyarakat, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Malam ini kita akan membahas satu edisi spesial ya. Ini kan sekarang musim Maulid ya. Tadi Maulid ya Pak? Ya kalau Sabtu saya masuk. Di sini tadi harus hadir. Jadi hadirin Bapak Ibu ingin sukses nggak? Bener nih? Ada rumusnya ya. Ini rumus yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga ia sukses dalam berjuang. Nah, ini hadirin. Rumusnya siap-siap nih. Rumus yang Allah berikan kepada Rasulullah agar sukses dalam berdakwah, rumusnya adalah DPR. Apa rumusnya hadirin? DPR. Apa DPR? Bukan. Ibu belum nyalek aja jangan DPR. Hadirin, DPR ini mata kuliah nih Pak. Kalau di ini Sirah Nabawiyah ini, tarikh Nabi ini bisa 4 tahun Pak sebenarnya. Cuma di sini 30 menit ya. Disingkat jadi apa? DPR. Ya, DPR. D-nya dipersiapkan. Apa hadirin? Ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin sukses mesti D. D-nya apa? Dipersiapkan. Ya. P-nya apa P-nya kira-kira? No. Dipersiapkan sudah, masa persiapan lagi? Pelaksanaan atau perjuangan. Apa P-nya? Karena ada berjuang sekuat tenaga. Tapi jangan lupa perjuangan harus disertai dengan kata siapa? Kata saya dan kata mana sih urusan? Yang ngomong siapa tadi? Iya, berarti kata Kalau ditanya siapa yang mempopulerkan syair itu, baru
Siapa yang ngomong? Emang datang di sini. Yang datang ini teh, bener ini. Saya doakan Kang tadi mudah-mudahan menjadi orang ganteng di mata istrinya. Oh jahit ini, Pak Tumsuk ya. Sampai di mana tadi? Perjuangan. Ya, kepada berjuang sekuat, tapi jangan lupa perjuangan harus disertai dengan kata siapa? Waduh lulus. Ya, semua yang hadir di sini saya kasih hadiah. Per orang 20 juta, terima kasih. 20 juta Pak? Terima kasih. Kalau 20 juta rupiah, duit dari mana? Gak tahu kalau PRW mau ngelotorin dana ya. Jadi D-nya apa tadi? Dipersiapkan. P-nya perjuangan. R-nya udah dipersiapkan, perjuangan sudah kelar. Kemudian R-nya apa kira-kira? Raih apa Bu? Raih kemenangan. Masya Allah. Ini ibu-ibu ini calon jenderal kayaknya. Cuma Yusuf jadi jamaah di sini ya. Ya Allah. Nih hadirin. Jadi udah ngerti nggak singkatannya DPR tadi? Coba tes yang bisa jawab berarti masih muda. Walaupun udah nenek-nenek, hati-hati ya. DPR. D-nya apa? Dipersiapkan. P-nya R-nya raih kemenangan. Inilah rumus bagaimana Rasulullah dipilih dan ditakdirkan oleh Allah menjadi sukses dalam perjuangannya. Yang pertama hadirin, agar barokah kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. D-nya apa tadi? Rasulullah tuh untuk menjadi nabi dan rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu dipersiapkan oleh Allah sepanjang 40 tahun lamanya. Berapa Pak Bu? Persiapannya sangat panjang. Makanya tidak ada orang yang sukses karbitan, tidak ada. Ya. Perjuangan itu lama hadirin. Halo, masih bersama saya? Makanya rumus kehidupan nih, kalau manusia Pak dengan binatang kalau lahir nih brol, bisa lari nggak? Bisa. Tapi manusia brol, kapan bisa lari? 2 tahun. Kapan bisa ngomong? Setahun setengah baru bisa ngomong ya kan? Tapi kalau kambing brol langsung langsung bisa jalan. Dalam penelitian, semakin lama prosesnya, semakin sempurna dia mencapaikan kesuksesannya. Begitu. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna itu manusia. Makanya ketika dia prol, tangkawan kan? Dan ingat, Rasulullah untuk dilantik menjadi nabi dan rasul dipersiapkan oleh Allah sepanjang 40 tahun lamanya. Dan persiapannya itu hadirin, Masya Allah, persiapan yang penuh dengan penderitaan. Masya Allah. Maka orang-orang sukses itu biasanya telah selesai berumur dengan penderitaan. Begitu Pak. Coba saja perintis pengusaha yang sukses-sukses, kira-kira langsung sukses atau dari larang dulu Pak? Bapak yang jadi jenderal, apakah langsung jadi jenderal Pak? Pernah nggak kira-kira? Ada Pak jenderal di sini. Dulu ada Brigjen ya. Apa namanya? Apa itu? Kalau sudah pensiun apa namanya? Purnawirawan, Brigjen. Itu hadirin untuk sampai ke sini. Ya Allah,
Tentara itu kalau baru jadi Pak suruh jalan berkilo-kilo nggak? Susah nggak kira-kira? Itu persiapan. Mari kita lihat persiapan Allah, persiapan Rasulullah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda begini, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Aku dididik oleh Allah dengan pendidikan terbaik sehingga akhlakku menjadi mulia, karakterku menjadi mulia. Yang mendidik Rasulullah siapa? Bagaimana pendidikan Allah untuk Rasulullah agar dia sukses mengemban kenabian dan kerasulannya? Ini dia. Lahir Pak, ayahnya ada nggak? Ayahnya ada atau sudah wafat? Wafat. Lahir ke dunia tidak bisa melihat ayah dan tidak mendapatkan dekapan hangatan seorang ayah. Itu sudah beda Bapak Ibu. Betul tidak? Ketika lahir Rasulullah 4 tahun bersama ibu susuhannya, namanya Halimatus Sa'diyah, ya kan? Setelah itu 4 tahun Rasulullah berusia, dikembalikan sama ibunya Siti Aminah. Hanya 2 tahun hadirin bersama ibunya. Usia 6 tahun Rasulullah sudah tidak lagi mendapatkan hangatnya sentuhan ayah dan lembutnya sentuhan ibu. Kira-kira hadirin, anak sekecil itu bahagia atau sengsara kira-kira? Lebih logika kita. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah dididik oleh Allah dengan sebuah penderitaan. Sebab yang mewafatkan ayah Rasulullah siapa? Yang mewafatkan ibundanya siapa? Sehingga Rasulullah tidak lagi usia 6 tahun tidak lagi bisa bermanja-manja terhadap ibunya. Masya Allah. Nggak bisa lagi mama jajan. Bagaimana coba? Halo? Masih bersama saya? Akhirnya Rasulullah tinggal bersama kakeknya. Kakeknya yang berpengaruh luar biasa. 2 tahun dia hanya tinggal bersamanya. Hadirin, kakeknya itu orang penting. Abdul Muthalib ini orang penting, pemimpinnya Jazirah Arab. Jadi kalau sekarang itu kakeknya itu setara dengan pemimpin DPR MPR. Jadi ada Darun Nadwan namanya, tempat untuk berdiskusi. Yang mimpin itu adalah kakeknya. Dan ada tempat khusus untuk kakeknya memimpin. Dan orang-orang lain tidak boleh duduk di tempat itu, apalagi bocah kecil nggak boleh. Tapi khusus Nabi Muhammad boleh duduk di situ. Di singgasana Abdul Muthalib. Sampai kemudian Abdul Muthalib ditegur oleh para pembesar di sana. Mereka berkata, "Hai Abdul Muthalib, kenapa engkau bawa bocah ingusan ini ke tempat yang terhormat ini?" Apa kata kakeknya membela? "Biarlah dia terlibat, sebab kelak di kemudian hari dia akan jadi orang besar." Jadi kalau anak kita pecicilan itu Bapak Ibu, lari ke sana ke sini. Sini orang hebat, ya kan? Kalau mau lari-larian, kamu gak akan calon orang hebat. Kalau lari-larian di lapangan, kalau di masjid itu sholat, begitu hadirin. Jangan kemudian, yang lari-larian di sini setan lo. Kalau jadi setan beneran bagaimana coba? Yang susah siapa ya? Pak Ketua. Generasinya jadi generasi setan nanti. Istighfar. Jadi kalau ada anak kecil pecicilan itu lari-larian, itu tabiatnya. Yang bahaya itu kalau aki-aki pecicilan, itu kan. Ya kan? Jadi kalau anak kecil itu pecicilan, katakan kamu suatu saat akan menjelajah setiap jengkal tanah di Indonesia dan akan mempertahankan kehormatannya. Latihannya nak di lapangan itu. Kalau di sini jangan. Ini tempat sholat. Setuju ayah. Silahkan lari pecicilan di lapangan. Begitu. Habis pecicilan saya akan beri es krim. Begitu. Senang nggak kira-kira? Tapi kalau disuruh, "Hei brengsek, pergi lo." Kalau brengsek beneran nanti gimana Pak? Terus generasi mudanya jadi brengsek, terus yang jadi pemimpin negeri ini gimana coba? Masya Allah, bahaya ini Pak. Ini penting kita, anak-anak kecil kayak gini nih, yang dulu begini nih, kita yang calon presiden ini.
Siapa namanya Tom? Raiza. Itu kayak merek mobil itu kan. Kamu yang menciptakan ya Raiza itu? Masya Allah. Hadirin, cuma 2 tahun bersama kakeknya yang kaya raya, yang terhormat itu tiba-tiba wafat usia 8 tahun. Dia tinggal bersama pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah yang paling miskin. Karena miskin pamannya, Rasulullah berkata begini, jika aku tinggal bersama pamanku, aku akan menjadi beban untuk pamanku. Aku tidak boleh menjadi beban baginya. Jawab Pak, anak usia 8 tahun sudah bisa berpikir dan berempati kepada pamannya. Seandainya bapak dan ibunya masih ada, kira-kira berpikir begitu nggak Rasulullah? Tapi karena ibunya sudah tidak ada, bapaknya tidak ada, kakeknya yang memanjanya tidak ada, maka anak itu berpikir jauh lebih dewasa ketimbang fisiknya. Inilah pendidikan Allah untuk Rasulullah. Maka hadirin, halo, masih bersama saya? Kalau punya cucu, punya anak kecil nih ya, di rumah dikasih tugas. Kamu tugasnya merapikan sendal, kamu tugasnya nyuci piring, yang gedean dikit nyuci kamar mandi, yang gedean dikit lagi ngepel, gitu loh. Sehingga bapak ibunya cukup begini, seperti pengantin baru Pak RW. Itu pentingnya banyak anak, ya kan? Pak Ustadz begitu, iya Pak, saya bagi anak saya 6, bagi-bagi tuh. Itu kalau jalan, kalau nggak jalan tetap aja ayahnya yang jalanin. Masya Allah. Tapi minimalnya saya tanya nih, siapa yang ngerapin sandal? Ibat ya, ibat mana ini? Oh iya, kalau diingatkan lalu. Siapa yang nyuci piring? Ocis ya. Ocis itu nomor 5. Kenapa ini? Akhirnya emaknya yang nyuci. Nah, kira-kira begitu. Tapi minimalnya ada tugas Pak. Hadirin lanjut. Maka Rasulullah berpikir, aku tidak boleh jadi beban untuk pamanku. Sudah berpikir apa hadirin? Berempati kepada pamanku. Pamanku miskin, aku tidak boleh menjadi beban untuk pamanku. Maka sekarang di usia 8 tahun aku harus mencari kerja. Oh, coba bayangkan Pak. Anak sekecil itu berkelana dengan waktu, kata siapa itu? Yang mempopulerkan siapa itu? Iya lah, Iwan Fals. Ini jangan-jangan ini kelompok seniman semua ya. Jadi hadirin, sekecil itu sudah bergelut dengan suasana yang begitu dahsyat. Akhirnya usia 8 tahun Rasulullah menjadi pengembala kambing. Kenapa harus menjadi pengembala kambing, bukan pengembala unta? Ternyata hadirin, binatang yang paling tampak di muka bumi ini adalah kambing. Wedus. Jadi orang kalau tampak nggak mau diatur kena virusnya, wedus. Udah dibangunin, bangun subuh, bangun subuh, orang tangi-tangi, ya kan? Nggak bangun-bangun. 10 kali dibangunin masih bebel, berarti ketularan virusnya apa? Jadi hadirin, Rasulullah nih sebelum bertemu dengan tampaknya masyarakat jahiliyah, Allah pertemukan dengan tampaknya kambing. 8 tahun loh hadirin, mengembala kambing, usia 8 tahun, kecil kayak Raiza. Berapa kamu usianya? 12. Coba kamu berdiri dulu, berdiri. Nah ini presiden kita tahun 2020. Nah ini lebih kecil dari ini kira-kira Rasulullah. Coba menolong orang, kata orang Jawanya, tega nggak kira-kira? Tapi begitulah Allah mendidik Rasulullah. Nyamannya pengembala kambing itu Pak, kambingnya bukan hanya 1 2, kambingnya itu puluhan bahkan ratusan. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah dilatih oleh Allah untuk menderita. Dan ingat, penderitaan itu seperti malam, dan dari rahim malam terbitlah fajar di ufuk timur. Begitu. Dan fajar itu simbol kesuksesan. Begitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Duha, "Wadduha wal-laili idza saja." Demi waktu duha dan demi waktu malam. Artinya apa?
duha tidak mungkin terbit kecuali lewat sayap-sayap malam yang gelap. Artinya kesuksesan seseorang tidak mungkin hadir tiba-tiba kecuali dengan penderitaan dia berjuang di jalan perjuangan proses untuk meraih kesuksesan. Betul tidak? Pak, ini komplit tentara untuk menjadi jenderal, ya kan? Kira-kira berjuang apa? Sekolah apa berjuang? Ya ada kemudian lulusan akabri tiba-tiba tidur langsung jadi jenderal, nggak mungkin. Halo, masih bersama saya? Nabi Muhammad 8 tahun jadi apa tadi, pengembala kambing. Usia 12 tahun apa? Pergi ke luar negeri, Pak. Diajak pamannya berdagang ke Syam. Mekah ke Syam itu jaraknya sekitar 1000 km. Luar negeri hadirin, naik unta. Apa enggak bapak belum usia segitu? Masya Allah. Dan kalau mengembala kambing itu pengalaman sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Dia bisa memimpin makhluk yang tak itu tapi tetap bisa dikendalikan. Masya Allah. Kalau berdagang itu pengalaman sebagai seorang pembisnis. Usia 12 tahun hadirin. Dan keluar negeri lagi. Kenapa keluar negeri? Sebab Rasulullah memiliki misi berdakwahnya apa, bukan untuk hanya masyarakat Makkah, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadakah aku mengutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh alam ini. Jadi pikirannya harus mendunia. Jadi Pak, kalau anak-anak kita mau kuliah ke luar negeri, sok nak kuliah ke luar negeri. Di luar negeri juga tanahnya Allah. Jika engkau taat kepada Allah, Allah yang menjagamu. Ini kira-kira pesantren di Bogor aja emaknya nangis 2 hari 3 malam. Allah. Ya Pak hari Pak ayo jenguk, ya Allah. Nggak boleh Mae, ya kan? Belum 3 bulan, Allah udah kangen. Ya Allah. Baru di Bogor. Ya Allah. Ada yang begitu di sini. Nih Nabi hadirin udah ditinggal bapak ibunya usia 6 tahun, ya kan? 12 tahun pergi ke luar negeri. Selanjutnya nih Pak, berbahagialah kalau bapak-bapak tentara, karena Rasulullah juga tentara. Usia 15 tahun sampai 20 tahun Rasulullah ikut perang Hijaz. Pengalaman sebagai seorang militer. Militer itu Pak, itu disiplin berhati. Makanya bapak-bapak tentara tuh biar kata tua masih awet muda. Masya Allah. Artinya siapa? Pak RW. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya lihat para pensiunan itu Pak. Ya, Wali Soviet itu hampir 80 tahun masih seger. Masya Allah. Hadirin, kenapa? Karena tentara itu sejak muda dia disiplin berlatih fisiknya. Tapi kalau pembisnis bukan tentara, disiplin tidurnya ya. Masya Allah. Ini hadirin, pengalaman tentara militer disiplin Pak usia 5 tahun, 15 sampai 20 tahun. Setelah itu apa? Usia 20 tahun Rasulullah ikut namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian damai. Berarti Rasulullah pada usia 20 tahun Rasulullah telah memiliki pengalaman sebagai seorang diplomat. Diplomat hadirin. Dan usia 20 tahun sampai 25 tahun seorang pembisnis konglomerat ingin merekrut pegawai untuk menjadi direktur utama di perusahaannya. Orang-orang berpengalaman di seleksinya, nggak ada yang lolos. Tapi anak muda yang bernama Muhammad bin Abdullah yang usianya 20 tahun lolos hadirin untuk menjalankan roda bisnisnya. Siapakah sang konglomerat itu? Siti Khadijah. Lolos seleksi hadirin. Pertanyaan saya nih, sebentar. Dan ketika Rasulullah berbisnis dari usia 20 tahun sampai 25 tahun, maka Rasulullah menjadi kaya raya saat itu hadirin. Kenapa? Karena Rasulullah ketika berbisnis dia membawa dia sebagai newcomer, pendatang baru, tapi juga membawa new value, nilai baru. Apa itu? Kejujuran dalam berdagang. Maka Rasulullah dalam berbisnis dengan jujur mampu omsetnya melampaui pedagang-pedagang seniornya. 25 tahun Rasulullah sudah kaya raya. Terbukti maharnya Rasulullah ya dikisahkan sekitar 100 unta merah. 100 unta merah itu kalau satu untanya misalnya
taruhlah 70 juta, kalau 100 berapa? 7 miliar. Ibu dulu waktu mas kawinnya berapa? Ada sampai 2 miliar gitu loh, Bu. Ini emas 5 gram dibayar kredit. Ya Allah. Halo, masih bersama saya? Jadi mas kawinnya Rasulullah itu nggak tanggung-tanggung, hadirin. Kenapa? Udah kaya raya. Pertanyaan saya, Rasulullah sudah memiliki pengalaman sebagai seorang leader ketika mengembala kambing, pembisnis usia 12 tahun, militer usia 15 tahun, diplomat usia 20 tahun, dan menjadi konglomerat usia 25 tahun. Kira-kira kalau bapak ibunya masih ada, Rasulullah sesukses itu nggak kira-kira itu? Pasti dia 25 tahun masih minta duit jajan sama orang tuanya. Ada nggak? Kita punya anak 25 tahun masih minta uang bensin, ada nggak? Kuliah masih dibayarin, ada nggak? Ada. Termasuk anaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Rasulullah 25 tahun udah jadi konglomerat, hadirin. Dan 10 tahun setelah menikah dengan Khadijah, pada usia 35 tahun, seluruh Jazirah Arab memberikan gelar kehormatan kepada Rasulullah. Apa itu? Al-Amin. Usia berapa? 35 tahun. 5 tahun kemudian baru Allah melantiknya menjadi Nabi dan Rasul. Dan bagaimana Allah melantik Rasulullah? Dengan turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Artinya apa, hadirin? Baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan. Artinya pelantikan Rasulullah diberikan peta jalan untuk sukses. Seluruh petunjuk peta jalan itu ada dalam Al-Quran. Maka siapa yang mau sukses, perjuangannya harus dilengkapi dengan kompas Al-Quran. Begitu, hadirin. Persiapannya berapa tahun? 40. Itulah rahasianya kenapa pemimpin di Indonesia nih minimalnya usianya berapa? 40 tahun. Begitu, jelas nggak sampai di situ? Itu nggak sembarangan. Founding father kita Pak merumuskannya. Baik, lanjut ya. Setelah D apa? B-nya apa? Baik, masa. Baru D. B-nya apa? Perjuangan. Mari kita lihat perjuangan. Perjuangan Rasulullah itu sekitar 23 tahun, Pak. Tapi persiapannya 40 tahun, 2 kali lipat. Masya Allah. Ini penting, hadirin. Jadi jika bapak dan ibu ingin anak-anaknya sukses, persiapkan sejak sebelum dia lahir. Masya Allah. Makanya dalam Islam mendidik anak itu dimulai dari memilih jodoh. Bapak-bapak bilang, Pak Ustaz, ini perlu diulang lagi nggak kira-kira Pak Ustaz? Ibu-ibu yang ketawa, bapak-bapak tegang. Kenapa Pak? Jadi kalau mendidik anak dimulai dari memilih apa Pak? Jodoh. Itu sudah dipersiapkan ketika memilih jodoh. Saya memilih ini karena dia soleha. Aku berharap anak-anakku soleh dan soleha. Begitu. Baik, perjuangan Rasulullah. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Ini yang disebut dengan sirriyatun dakwah. Jadi Rasulullah berpikir logis Pak dan taktis. Kenapa? Sebab pengikut Rasulullah baru sedikit saat itu. Kalau sudah terang-terangan habis digilas oleh masyarakat kafir Quraisy hadirin. Tapi apa? Allah perintahkan dakwah sembunyi-sembunyi. Padahal yang membackup Rasulullah, dekengannya itu Allah. Tapi dalam perjuangan butuh strategi hadirin. Itu pentingnya strategi. Berapa tahun dakwah sembunyi-sembunyi? Pada tahun keempat baru yang disebut dengan jahriyatun dakwah, berdakwah dengan terang-terangan. Allah berfirman, nah ini peta jalannya Al-Quran yang turun. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Rasulullah, berdakwahlah dengan terang-terangan dan jangan pedulikan lagi terhadap orang kafir Quraisy yang mengintimidasimu. Masya Allah. Jelas sampai di sini. Dalam Fiqh Sirah karangan Dr. Ramadan Al-Buti, ini ulama Syria yang sangat juga digabungi oleh ulama-ulama Indonesia. Apa yang terjadi hadirin? Ditulis dalam kitab itu, setelah dakwah terang-terangan, maka yang dihadapi oleh Rasulullah penyiksaan. Apa hadirin? Penyiksaan gak mempan, maka skenario pembunuhan. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Tapi hadirin, Bani Hashim
Jadi Baninya Rasulullah itu suku Quraisy juga Pak, tapi penentangnya juga dari suku Quraisy. Nah, di suku Quraisy itu ada Bani Hashim. Bani Hashim itu tidak setuju kalau Rasulullah dibunuh. Maka terjadilah proses berikutnya apa? Embargo ekonomi sepanjang 3 tahun lamanya. Di embargo ekonomi Pak. Apa isi embargo ekonomi itu? Rasulullah dan para pengikutnya serta Bani Hashim walaupun tidak masuk Islam tapi mendukung Rasulullah diisolasi dalam sebuah tempat, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikah dengan mereka, dan tidak boleh berbelas kasih kepada mereka. Rasulullah saat itu mengalami puncak penderitaannya, lapar dan sangat lapar. Bayangkan kalau ibu nggak boleh belanja, nggak usah lama deh, 2 pekan aja nggak boleh belanja ke pasar, gimana kira-kira? Telur, nggak boleh belanja telur, nggak boleh belanja beras, terus makan apa itu? Keleyeng nggak kira-kira? Itulah Rasulullah hadirin, Masya Allah. Jadi Rasulullah dalam memperjuangkan Islam sampai kepada diri kita, nyawa taruhannya. Masya Allah, ini ketimbang dipanggil sholat subuh aja, sholatu khairun minan naum. Bukannya selimut dicopot, ternyata selimutnya diapain? Tarik lagi Mang. Masya Allah, orangnya kenceng lagi, orang pulang masih aja ngorok. Malu sama Rasulullah. Tahu Islam agar sampai kepada diri kita, Rasulullah nyawa dipertaruhkan. Bunuh Muhammad. Tidak, kata Bani Hashim. Diisolasi selama 3 tahun namanya. Setelah embargo ekonomi, istrinya yang memasok dana, istrinya yang memberikan ketenangan, wafat hadirin. Setelah wafat istrinya, Menteri Pertahanan Rasulullah Abu Thalib walaupun tidak beriman, dia senantiasa menjaga kehormatan fisik Rasulullah, hadirin, wafat juga. Inilah yang kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun berduka. Kenapa tahun berduka? Karena sejak wafatnya istrinya dan wafatnya pamannya, orang-orang di Jazirah Arab enggak lagi mau menerima dakwah Rasulullah. Saat mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah, Rasulullah berduka. Saat kebenaran tak lagi dilirik oleh manusia, Rasulullah bersedih. Maka hijrahlah Rasulullah ke Taif, hadirin, 100 km ke arah tenggara dari kota Makkah. Hijrah ke sana bersama Zaid bin Harisah. Sesampainya di kota Taif, Rasulullah minta izin kepada pembesar di Taif namanya Bani Taif. Ternyata apa yang terjadi, hadirin? Rasulullah bukannya disambut tetapi disambut, dilempar kakinya hingga berdarah. Sampai dalam kitab Perlengkapan Tari yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, itu 3 jilid, 1 jilidnya 600 halaman. Beliau menulisnya, saking sakitnya tuh Rasulullah, saking berlumuran darahnya, Rasulullah hingga merangkak, hadirin, nggak bisa lagi berdiri. Merangkak dia untuk menghindari lemparan batu, hadirin. Baru pelemparan itu selesai ketika Rasulullah berdiri menyelinap masuk ke kebun anggur milik orang Nasrani yang dijaga oleh Adas. Masya Allah. Hadirin, itulah tetesan darah Rasulullah dalam perjuangannya, menetes, hadirin. Dan darah itu, hadirin, warnanya merah jenderal. Masya Allah. Itu di film apa? Ntar lagi ditayangin lagi ya. Ya. Lanjut. Setelah itu pulanglah Rasulullah, hadirin. Ya. Setelah pulang ke Makkah, awalnya tidak lagi diterima Rasulullah, tapi ada seorang pembesar yang memberikan suaka politik, lalu Rasulullah bisa pulang ke Makkah. Nah, itu tahun ke-11, tahun ke-10 kenabian. 3 tahun kemudian Rasulullah terusir dari kampung halamannya, hijrah ke kota Madinah. Dan di kota Madinah, hadirin, Masya Allah, Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah usianya sudah 53 tahun. Pada tahun kedua terjadi perang pertama, namanya Perang Badar. Rasulullah usianya sudah 55 tahun. Kalau tentara usia 55 tahun apa itu? Jenderal, jenderal, kayaknya mau jadi jenderal Pak Yohanes. Enggak, kalau sudah 55 tahun apa kira-kira? Mau MPP ya? Apa MPP itu? Masa pensiun apa? Iya. Pengalaman Bapak. Ya, masa persiapan pensiun tahu?
Tapi Rasulullah itu baru perang pertama, dan perang pertama menang. Perang kedua, perang Uhud hadirin, awalnya menang, tapi kemudian ada 50 pasukan pemanah itu, yang 40-nya turun hadirin karena melihat harta rampasan. Padahal kata Rasulullah, ojo mundur, jangan turun apapun yang terjadi, menang atau kalah kalian tidak boleh turun. Tapi 40 orang itu turun hadirin, dan kemudian apa? Tempatnya itu diganti oleh Khalid bin Walid, dan Rasulullah kemudian dipanahin hadirin. Banyak sahabat yang wafat, termasuk Rasulullah. Sampai saking dekatnya musuh kepada Rasulullah, dilempar wajah Rasulullah dengan batu, batunya kena ke wajahnya, patah gerahamnya, menetes darah kedua ke bumi ini hadirin. Darah itu merah juga. Allah. Di Makkah darahnya menetes Rasulullah, di Madinah menetes. Dan tercatat hadirin menurut ulama sirah, ada sekitar 28 kali peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Mulai usia 55 tahun. Berarti berapa Pak? Sekitar 10 tahun Rasulullah memimpin peperangan 28 kali. Di usianya yang tak lagi muda. Inilah perjuangan Rasulullah hadirin. Jadi Rasulullah dalam berjuang itu ada tetesan mata, air mata bermunajat kepada Allah, ada tetesan keringat, ada tetesan darah hadirin, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Setelah berjuang hadirin, waktu tinggal 3 menit. Allah tutup perjuangan Rasulullah yang awalnya dia seorang diri. Maka yang masuk Islam pertama ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, dan mantan budaknya Zaid bin Harithah. Inilah orang yang pertama masuk Islam, 4 orang hadirin. Dalam kurun waktu 23 tahun, yang awalnya 4 orang jadi 125.000 orang. Itu pada Haji Wada. Beberapa bulan saat Rasulullah akan wafat, jumlah kaum muslimin sudah segitu. Maka Allah tutup dengan Al-Quran perjuangan Rasulullah. Apa itu? Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untuk kalian, wahai Rasulullah dan para sahabatnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian. Apa yang dimaksud nikmat di situ? Bi'izazikum, dengan aku menjadikanmu dan para sahabatmu ya Rasulullah, engkau hari ini menjadi mulia. Wa tathbiti aqdamikum, dan engkau hari ini telah berkuasa. Dahulu engkau dihina, dahulu engkau terusir, dahulu engkau dicercah, tapi sekarang engkau yang menjadi penguasa Arab saat ini. Dan sejak itu hadirin umat Islam terus berjaya ke saat ini dunia, dan sejarah mencatatnya 800 tahun umat Islam menjadi guru peradaban dunia. Sebelum Eropa menguasai dunia, Islamlah yang menguasai dunia hadirin. Masya Allah. Itu sebabnya seorang Nasrani dalam buku yang terkenalnya, suatu tokoh berpengaruh di dunia namanya Michael Hort, mencatat orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini nomor 1 adalah Rasulullah. Bangga orang jadi muslim, bangga orang memiliki Rasulullah, memiliki Nabi Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, waktu terus berjalan. Inilah rumus dunia. Jika ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Gitu hadirin, masya Allah. Maka setelah 125.000 orang memeluk Islam, bahkan Romawi penguasa dunia saat itu takut pada perang Tabuk hadirin. Rasulullah berjaya, dilanjutkan kejayaannya oleh para sahabat Nabi, dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut dengan R-nya apa? Tapi raih kemenangan setelah ada D-nya apa? D-nya apa? Setelah dipersiapkan ada P-nya apa? Selamat Bapak Ibu semuanya sudah menjadi DPR ya. Baik hadirin, udah jelas sampai di sini? Ini bahan kuliah Pak, tabung nih Pak ya.
Saya ngisi kuliah sirah nabawiyah di salah satu masjid itu nggak kelar-kelar sampai sekarang tuh, ya kan. Nah di sini cuma 30 menit, bapak ibu langsung dari DPR. Masya Allah. Keren nggak tuh? Baik hadirin, biar semakin keren di mata Allah, mari kita tutup taklim kita ini dengan bersama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.